Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semuanya di mana saja berada maupun di luar daerah ataupun di dalam provinsi. Kita sekarang lagi di kebun sawit ya. Kita di kebun sawit sekarang adalah untuk membuat penyemprotan. Coba lihat kawan-kawan semuanya sudah hutan semua ya. Sudah hutan semua. Cuma ini kawan-kawanku yang bersih. Ini sudah nampak kelihatan sudah bersih, cuma tinggal sebagian lagi ya. Itu bibitnya, itu bibit unggul yang kita tanam. Nanti yang sebelah kanan kemari bibit yang kita buat sortiran dari hasil perkebunan ya. Jadi baru sekarang kita penyemprotan kawan-kawanku. Bagaimana cara penyemprotan nanti batang sawit kita jangan terganggu oleh perbatangan ataupun akarnya ya. Ini racun yang kita pakai rumat kawan ya. Rumat ini entah bagus entah enggak tahu kita, karena ini racun baru. Kalau biasanya kita pakai sekarang Roundup ya, ataupun Konup kita pakai. Ini karena racunnya enggak ada ya, terpaksa salah kita ambil seperti ini kuman racunnya. Entah bagus entah enggak kita pun kurang tahu ya. Cuma kita sekarang uji coba aja ya. Oke. Inilah kawan-kawanku semuanya, kita harus isi sekitar 150 ml ya yang kita isi. Mak nampaknya kawan ini cuma cukup encer ke kawan nih. Ini bagaimana hasilnya pun kita kurang mengerti apa bagus apa enggak ya. Ini nampaknya encer kali kawan, seperti air nah. Ini kurasa ini kurang ya. Coba kita kocok dulu bagaimana hasilnya. Ini kelihatan kawanku, ini encer kali seperti air kawanku nih nah. Namanya kumat, entah punya PT entah rakitan, ini kita pun kurang tahu kawan. Kita isikan sedikit rodiamin ya. Rodiamin kita isi cuma 50 cc aja ya kawan, 50 cc aja, karena rodiamin ini sangat terpengaruh karena seperti lalang ataupun rumput yang kena getahnya seperti genjer ya, pakis, dan obat-obat getah lainnya pun bisa juga untuk mematikan dia. Ini cuma khusus rumput yang pendek. Oke, kita langsung tuangkan air seperti ini, kita cuci sedikit ya, supaya dia ini bisa untuk mengambil satu manfaat bagi kita kawan-kawan yang petani sawit semuanya ya. Sekarang kita uji coba hasilnya bagaimana nanti cara penyemprotannya supaya batang sawit kita jangan terganggu ya. Oke kawan, ikuti selanjutnya bagaimanakah kita penyemprotan dengan batang sawit. Yang kita harus lakukan penyemprotan adalah kita harus selang dari pinggiran perbatangan ya, sekitar 3 meter ya, 3 meter. Jangan langsung kita penyemprotan di perbatangan ini, nanti mana tahu nanti sawit kita akan terganggu. Yang pertama sekali dengan akarnya, karena akar sawit kita sangat terpengaruh dan bermanfaat untuk menghisapkan nutrisi yang ada di tanah, apalagi pemupukan ya. Sekarang kalau kita membuat penyemprotan, kalau kita tidak sanggup untuk membersihkan memakai mesin, kita harus lakukan seperti ini kawan ya. Kita selang aja dari perbatangan sekitar 3 meter ya, kita lakukan seperti ini penyemprotan ya. Ini kita buat penyemprotan keliling. Pokoknya teresan yang di tengah kita lakukan penyemprotan, yang di dekat perbatangan kita selang 3 meter ya kawan. Coba lihat seperti ini ya. Kita penyemprotan kalau kayak gini kencangnya penyemprotan kita kawan, kita harus atrek ya, karena kita masker nggak ada, apalagi kayak gini ada angin sedikit ya, nanti racun ini bisa terbang kepada kita, nanti akan terganggu kesehatan kita ya. Jadi cara semprotnya sudah kita selang dari perbatangan 3 meter, cara atrek ya,
seperti ini. Balik ya, seperti ini ya. Kita buang. Oke, kawan, ini sebagai contohnya kalau kita membuat penyemprotan di dalam kebun kita. Kawan, sudah kita penyemprotan. Kalau memang daun pakis seperti ini di perbatangan cukup banyak, memang kalau kita membuat penyemprotan yang bagus kawan ya. Tapi kita tidak usah membuat penyemprotan, kita harus nanti membuat cabutan aja seperti ini ya kawan ya. Kalau memang masih dia batangnya masih enggak seberapa tinggi, kita harus membuat cabutan seperti ini ya. Tidak usah kita penyemprotan ke perbatangan ya. Nanti kadang-kadang nanti takut dia nanti kelewatan kita penyemprotan, takut kena bunganya ya. Kalau kena bunganya dia kau rontok, hasilnya sama juga tidak ada ya. Jadi yang kita lakukan seperti inilah kawan ya. Ini tidak usah kita semprot. Kalau ada pakis-pakis seperti ini yang ada di perbatangan, kita tarik aja, kita buang aja seperti ini ya. Nanti takut terganggu batang sawit kita. Jadi di pinggirannya ini lebih baik kawan ya, kita bersihkan pakai mesin aja ya. Pinggirannya ini yang tidak kita membuat penyemprotan, supaya nanti kita kalau pemupukan enak ya, ataupun lebih mantap lagi ya. Cuma sini dulu kita bahaskan masalah membersihkan kebun sawit yang benar, oke? Jadi jangan lupa kawan-kawanku semuanya, jangan lupa subscribe-nya dan like-nya supaya kita lebih bangkit lagi kita menanamkan hasil perbatangan sawit, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.